warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Diknobat Persib yang beranggotakan Saya Iklovina Yuansyah Romadhani Pratiwi dengan NIM 202101070021. Saya Ervina Reza Fatimah dengan NIM 2021010700113. Saya Lutfi Zatul Isma NIM 202101070019. Dan saya Intan Ivana Himatul Islamia dengan NIM 202101070015. Di sini kami dari kelompok 5 mewawancarai pengusaha di bidang minuman yang brandnya bernama Raja Es. Dan berikut adalah video wawancara kami kepada owner dan beberapa review dari pelanggan yang berada di kalangan mahasiswi, pekerja, dan ibu rumah tangga. Di sini kami mahasiswi dan siswa matematika akan melaksanakan wawancara kepada owner Raja Es, yang mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah Diknobat Persib. Ada beberapa pertanyaan dari kami untuk wawancara kali ini. Mohon kesediaannya untuk menjawab pertanyaan kami. Ya, silakan. Untuk pertanyaan yang pertama, kami ingin berkenalan terlebih dahulu kepada Mbak. Ya, Siapa nama? nama saya Novita Masruro. Kebetulan saya sendiri selaku owner di Raja Es yang ada di depan Pasar Baru Kencong. Selama berapa lama dalam menjalankan usaha ini? Kalau untuk usahanya ini, alhamdulillah sudah berjalan selama 1 tahun ya. Jadi sudah mulai dari 2022 yang lalu. Mengapa memilih usaha ini? Nah, sebenarnya selama ini kan sudah banyak usaha SS itu, sebenarnya sudah banyak. Kenapa memilih usaha ini? Karena menurut saya usaha ini adalah usaha yang bisa merangkul semua kalangan dengan harga yang murah. Kemudian jadi sasarannya itu bisa semua kalangan, dari anak muda, anak-anak maupun orang dewasa. Kenapa kok es? Nah, karena setiap hari orang ini pasti membutuhkan yang namanya minum. Nah, seperti itu. Dan kenapa kok es? Nah, jadi dengan harga yang sangat murah bisa dijangkau semuanya. Makanya kami memilih usaha es yang lebih ini ya, lebih dekat dengan masyarakat, itulah. Selain sebagai Mbak di sini kan sebagai owner, Ya. selain sebagai owner Raja Es, mungkin ada kesibukan lain. Ya, kebetulan selain sibuk ini ya, ngurus stan-stan ini, saya juga ngajar juga. Kemudian saya juga di pendamping sosial di namanya TKSK, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, yang mana memang tidak harus setiap hari ngantor, jadi ini bisa jadi kesibukan ya gitu. Terus kalau butuh waktu untuk memperoleh pasti kalau mau buka usaha Ya. kan itu pasti ada dana awal. Ya. Nah, bagaimana Mbak memperoleh dana awal dari penjualan ini? Kan pasti ada untung dan rugi. Nah, bagaimana kan pasti dana awal? Gimana caranya ketika sudah buka dapat dana awalnya balik lagi? Oh iya, ya. Jadi untuk modal pertama memang kalau namanya orang usaha, ada jatuh, ada bangun. Kalau orang usaha itu harus siap jatuh, jangan siap bangunnya saja. Nah, jadi untuk modal awal itu yang masih dikatakan besar ya tidak, sekitaran 10 juta modal awalnya. Nah, bagaimana kembalinya? Nah, namanya juga awal ya. Jadi ketika kita usaha di bulan pertama, di bulan kedua, kita tidak mendapatkan laba. Maksudnya tidak dapat laba karena apa? Itu modal kita kembali dulu. Nah, baru selanjutnya kita bisa mengelola, oh ini labanya, oh ini modalnya, baru bisa seperti itu. Oh ya, kembali ke pertanyaan yang tadi, dengan kesibukan yang tidak sedikit. Nah, bagaimana Mbak ini
bisa mengatur waktu dengan kesibukan juga sebagai ibu rumah tangga. Ya, alhamdulillah semua ini bisa terlaksana, salah satunya karena ada support dari keluarga pastinya. Nah, jadi memang saya di sekolah pun itu tidak setiap hari. Saya mengajar seminggu 2 kali. Nah, seminggu 2 kali. Kemudian di sini saya juga tidak bekerja sendirian karena ketika saya ke stand itu saya hanya mengontrol saja. Jadi di sini ada yang bekerja menjaga stand. Berapa yang Kalau untuk yang jaga, yang setiap satu stand itu ada 2 orang opersif. Jadi mulai ada shift pagi, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Kemudian shift malamnya dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Selain stand, bagaimana Mbak caranya menarik perhatian dari konsumen? Kita mungkin dari apa sih promosi Oh ya, sebenarnya di era modernisasi ini sangat mudah sekali ya bagi kita, terutamanya mungkin nanti anak-anak muda yang ingin usaha. Karena apa? Sekarang ini sudah era digital, sudah canggih. Nah, kita bisa memanfaatkan teknologi, kita juga bisa promosi lewat media sosial, bisa lewat Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Nah, kemudian kebetulan kami punya admin sendiri yang memang setiap harinya itu tugasnya memposting semua produk yang kami jual, sehingga kita bisa merangkul semua kalangan dimanapun, yang jauh-jauh itu bisa tahu. Karena sekarang itu media sosial itu menjadi peranan yang sangat penting sekali, dimana ketika kita mengupload atau meng-share sesuatu ke media sosial itu maka akan cepat sampainya seperti itu. Makanya kami di sini memanfaatkan sekali media sosial sebagai sarana promosi di usaha kami. Kalau boleh tahu, sosial media apa saja yang Anda gunakan dalam hal mempromosikan dagangan ini? Iya, selama ini masih ada 3 media sosial ya. Yang pertama, karena usahanya ini masih di kalangan pinggiran kota, maka tak lepas dari yang namanya Facebook. Kemudian yang kedua, kami juga menggunakan media sosial Instagram. Lalu yang ketiga, kami menggunakan media sosial TikTok yang sangat digandrungi emak-emak saat ini ya. Jadi kita pakai 3 media sosial untuk sarana promosi kita. Kalau boleh tahu di sini apa hanya ada di sini kan yang Mbak? Nah, alhamdulillah sudah ada 2. Ini kebetulan ini letaknya di depan Pasar Baru Kencong ya. Kemudian alhamdulillah kami juga punya satu lagi ada di samping selatan Desa Mayangan di Kecamatan Gemukmah. kan ini Raja Es, Iya. pasti ada berbagai macam es yang biasanya produk apa yang paling banyak dipakai? Ya, yang paling banyak diminati sebenarnya es buah prasmanan ya, karena menurut testimoni dari para pelanggan, selain murah, mereka juga suka karena toppingnya ngambil sendiri. Jadi itu salah satu menu yang best seller. Apa pernah dari bahan yang digunakan itu memiliki kenaikan harga? Ya, pernah sekali. Bahkan setelah adanya kenaikan BBM ya, itu bahan baku dalam membuat es mulai dari susu, topping-topping yang lain itu naik semua. Sehingga kami di sini juga menaikkan harga yang dari awal 5.000 menjadi 6.000. Jadi harga kami naik tapi tanpa mengurangi kualitas rasanya seperti itu. Dari bahan-bahannya itu apa Mbak? Ada yang beli atau ada
ada yang mengolah sendiri. Ya, ada beberapa yang beli ya, seperti rumput laut itu kan nggak mungkin ya kita produksi sendiri ya, karena memang sumbernya dari pantai. Nah, kalau untuk seperti es batu, kemudian jelly, mutiara seperti itu kita produksi sendiri. Selama ini apa ada kendala yang bisa menghambat dalam hal dagangan ini? Ya, kalau namanya dagangan es ya, yang menghambat itu kalau sudah musim hujan, apalagi di akhir-akhir kemarin ini kan sempat hujan setiap hari. Jadi ya kalau sudah musim hujan ya lebih banyak sabarnya gitu ya, karena kalau sudah musim hujan ya otomatis omsetnya juga mengalami penurunan gitu. Ya, berapa omset dari stand pertama ini? Intinya stand kan ada 2 stand, Ya. Dua stand, dan semuanya itu omset dalam kurun waktu 1 bulan tiap stand ya. Setiap bulannya. Kalau untuk hari-hari biasa seperti ini, ya kalau untuk hari-hari biasa seperti ini bisa 15 juta per bulan untuk satu stand ya. Itu beda kalau misalnya weekend itu beda lagi. Dari 15 juta dan kurun waktu 1 bulan itu sudah kan biasanya omset laba bersih yang Iya. Ya, karena kan di sini kan kami tidak kerja sendiri ya, jadi ada yang jaga, kemudian harus bayar sewa, harus belanja modal lagi. Jadi kalau laba perkiraan bisa 3 juta lah satu stand. jika setiap bulannya itu omset mengalami penurunan, apakah itu akan berdampak pada bulan-bulan selanjutnya? Biasanya kalau bulan ini misalnya turun ya, namanya juga orang berdagang ya, pasti ada. Biasanya ya ini nggak mesti, kadang kalau mau mendekati hari-hari besar itu omsetnya ya tambah naik. Seperti ini kan sudah mau bulan puasa. Nah kan kebetulan kan stand kita kan juga lokasinya di pasar, sehingga kan ketika menjelang hari-hari besar itu banyak masyarakat yang pergi ke pasar. Akhirnya omset kita juga ikutan bertambah seperti itu. Besar kan semakin banyak konsumen yang datang kan semakin sibuk. Nah, itu dari yang pertamanya itu shift pagi sama shift sore, apa ada tambahan orang untuk membantukan? Kan katanya 1 orang shift pagi, nanti lanjutnya 1 orang lagi. Nah, kalau hari besar ini apa biasanya nambah karyawan atau cuma itu? Kalau untuk hari-hari biasa seperti ini, meskipun ramai, alhamdulillah yang karyawan-karyawan itu sudah terlatih untuk cekatan ya, melayani banyak orang. Tapi kalau untuk hari besar seperti bulan puasa, karena kalau untuk bulan puasa sendiri itu penjualan itu bisa 2 kali lipatnya, sehingga kalau sudah bulan puasa itu biasanya ada 4 karyawan dalam satu. Kita sebagai calon entrepreneur, nah mungkin ada saran dari masyarakat owner yang baru merintis usaha dalam 1 tahun dan sudah mendapatkan beberapa laba omset yang sebanyak itu, saran untuk kita Pak? Ya, jadi buat anak muda yang sekarang ini sedang di masa-masa enak lah sebenarnya. Kalau beda dengan zaman saya dulu, karena sekarang ini ketika kita mau usaha, jangan takut untuk gagal ya. Nah, jangan takut untuk gagal, kita harus bangkit, kita harus bisa memanfaatkan kemajuan teknologi. Jangan takut usaha, jangan takut gagal, karena apa? Kalau kita usaha, kita berdagang, pasti akan ada yang beli. Seperti itu. Apalagi sekarang ini kan sudah canggih, sudah ada media sosial yang bisa mensupport kita gratis, ya, gratis. Kalau dulu kita harus pasang poster-poster mungkin ya, harus bayar, mungkin harus iklan juga di media surat kabar. Nah, sekarang semuanya gratis lewat media sosial, maka kita harus bisa pandai-pandai memanfaatkan kemajuan teknologi ini. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih Kak sudah bersedia menjawab wawancara dari kami. Mungkin itu saja. Untuk selanjutnya ini mungkin
diskusi antara owner dan mahasiswa. Kami dari dosen, ada dari matkul ini ada sedikit tugas, yakni membuat ide peluang usaha untuk di kalangan mahasiswa. Untuk nantinya kita jualkan di kalangan mahasiswa. Ini ide peluang usaha. Oh iya. Jadi kalau menurut saya, mungkin masukan dari saya, sebenarnya usaha yang paling simpel itu adalah es. Kenapa kok es menjanjikan? Karena orang itu pasti butuh minum. Kalau untuk makan, mungkin orang bisa menahan lapar ya. Tapi kalau untuk haus ini, saya rasa ini sangat kesulitan untuk menahan haus. Mungkin adik-adik mahasiswa ini nanti kalau sudah puasaan mau mencoba peluang seperti ini juga nggak apa-apa. Karena kenapa kok usaha es? Nah, usaha es ini bahan bakunya juga bahan baku yang bisa tahan lama. Beda dengan kita usaha kuliner makanan ya. Nah, kalau misalnya basi sudah tidak bisa dipakai lagi. Tapi kalau untuk es ini, saya rasa adalah usaha yang sangat recommended sekali untuk anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi sekarang di media sosial kan sudah banyak itu varian es yang sangat bervariasi. Saya rasa adik-adik mahasiswa sekarang ini sudah pandai-pandai lah, imajinasinya sudah sangat tinggi, sudah pandai berkreasi seperti itu. Ada tambahan ya. Di sini sebelumnya ada Grab. Ya, sebelumnya ada dari salah satu ini ya, Oke Jack namanya mungkin. Tapi ini ya, mungkin karena orang di desa ya, kita kan usahanya di desa sehingga konsumen itu lebih tertarik untuk langsung membeli sendiri daripada menggunakan jasa GoFood seperti ini. Nah, mungkin seperti ini di kalangan mahasiswa lebih suka GoFood. Ya, nggak tahu lebih suka GoFood ya. Maka dari itu ide dari kami itu setelah berdiskusi dengan owner, kami ingin ini ide peluang usaha, tapi belum tentu kita harus diskusikan dengan dosen. Oh iya. Kita bisa menjualkan Raja Es di kampus, namun dengan berbantuan teknologinya yaitu GrabFood atau GoFood. Oh iya, kan bisa sekali. Ya, saya sangat senang apabila ada yang ini ya menyiasati untuk mengembangkan peluang usaha ini. Saya sangat support sekali. Mungkin itu saja dari kami. Terima kasih yang Ya, sama-sama. mungkin itu saja wawancara hari ini dari Aura Raja Es. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu mahasiswi yang merupakan pelanggan dari Raja Es. Mohon maaf sebelumnya saya berbicara dengan Mbak siapa? Saya Faikotul Zahra, biasa dipanggil Fai. Saya mahasiswi Fakultas Dakwah, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Sudah berapa lama menjadi pelanggan di Raja Es? Saya menjadi pelanggan di Raja Es itu semenjak Ramadan tahun lalu. Jadi pas ngabuburit itu saya biasa beli es di sana. Dari sekian banyaknya penjual es, mengapa memilih membeli di toko Raja Es? Karena menurut saya menarik sekali ya es tersebut. Kan ada menu yang namanya es buah prasmanan. Jadi kita bisa memilih buah-buah mana yang kita sukai. Jadi dari sekian banyaknya menu yang ada di Raja Es, Semen lebih menyukai es yang prasmanan. Iya. Menurut mbaknya sendiri sebagai pelanggan dan juga mahasiswa, apakah menu-menu di Raja Es ini bisa diperjualbelikan di kalangan mahasiswa atau di kalangan universitas? Menurut saya bisa ya, soalnya di Raja Es tersebut itu sangat menarik pilihan esnya. Jadi seperti ada es buah prasmanan, es teler, dan itu menjadi hal yang menarik, hal yang baru bagi masyarakat. Sebagai pelanggan, Semen kan sudah lama jadi pelanggannya Raja Es. Dan bisa dibilang sudah 1
tahu apakah ada saran untuk produk yang Mbak beli agar lebih baik ke depan? Menurut saya tidak ada, soalnya sekarang ini di Raja Es kan makin banyak menu yang dipilih gitu kan, bermacam-macam. Jadi menurut saya itu cukup. Sebelumnya terima kasih Mbak atas kesediaan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari kami. Itu tadi salah satu wawancara dari pelanggan dari Raja Es. Cukup sekian interview dari kami. Baik, sekarang kita akan mewawancarai salah satu pelanggan Raja Es yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Sebelumnya perkenalan dulu ya Ibu. Namanya jenengan siapa? Sudah berapa lama menjadi pelanggan di Raja Es? Ya mulai jual deh. Mulai buka ya, dari awal buka. Dari sekian banyaknya penjual es, mengapa Ibu memilih membeli di toko ini? Ya, karena tempatnya bersih lagi, terus enak lagi, esnya murah lagi. Apa yang menjadi menu favorit Ibu di Raja Es? Semua, kalau ke sana saya milih es buah, beli lagi es campur, terus es teler, terus es apa itu lagi? Jus. Sebagai pelanggan, apakah Ibu ada saran untuk produk yang Ibu beli agar lebih baik ke depannya? Insya Allah enggak, sudah enak. Sudah Cukup iya. Itu saja wawancara dari pelanggan yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Selanjutnya kita akan mewawancarai salah satu pelanggan dari Raja Es dari kalangan pekerja. Sebelumnya mohon maaf ya Pak, dengan siapa? Saya Bapak Samsurati. Sudah berapa lama menjadi pelanggan di Raja Es? Ya, agak lama ya. Lumayan lama. Dari sekian banyaknya penjual es, mengapa memilih membeli es di stand Raja Es ini? Itu harganya murah, terjangkau, terus rasanya enak banget. Dari sekian banyaknya menu, apa yang menjadi menu favorit? Apa namanya? Es apa ini? Es campur, no? Es teler. Es teler ya, es teler itu lah, es telernya. Sebagai pelanggan, apakah ada saran untuk produk yang Bapak beli agar lebih baik ke depannya? Enggak ada, cuma sudah cukup, lumayan enak masalahnya. Sudah enak Murah. gitu ya. Sepertinya cukup sekian wawancara dari salah satu pelanggan Raja Es ini. Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Terima kasih sudah bersedia menjawab pertanyaan dari kami. Iya. Itulah tadi dokumentasi wawancara kepada owner dan para pelanggan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.